Anda pakaian Anda tidak telanjang. Kalau telanjang itu biasanya melon. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan kami sebagai pasutri asisten imam di paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria di malam ini akan mendapatkan pengajaran dari Romo Wahyu. Kami berdoa kiranya Romo Kudus menjadi juru bicara kami, mengajarkan kami, menuntun kami, dan menyertai kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan kami sebagai pasutri asisten imam di paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria di malam ini akan mendapatkan pengajaran dari Romo
Berkatilah kami semua. Kami bersyukur kami dalam keadaan sehat kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yusuf. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Wahyu, Romo Kris, Romo Banu yang kami kasihi, selamat malam. Bapak Ibu rekan-rekan asisten imam, selamat malam juga. Puji syukur kepada Tuhan kita diberikan kesehatan bersama-sama untuk hadir di sini menerima pembekalan dari Romo Wahyu. Tanggal 25 yang lalu ditelepon sama Romo Kris bahwa Romo Ikjen, Romo Wahyu bersedia memberikan kita bekal lagi 10 diantaranya ibu-ibu dan ada 4 pasang yang pasutri. Dalam bulan berjalan, dalam 1 tahun berjalan ini, setiap bulan itu kira-kira kita setiap AI itu 2-3 kali bertugas, kecuali kalau misa-misa besar di hari suci dan Natal itu bisa sampai 3 kali 4 kali. Ini melayani sehingga tidak dibatasi. Ukurannya apa? Ya, yang penting sehat aja. Naik turun panti imam masih jejak, masih sehat. Standarnya kayak gitu saja. Tapi sementara ini berjalan, puji Tuhan, dapat terlaksana dengan baik. Dari Romo Kris kami persilakan Romo. Romo Banu masih di belakang. Bapak sekalian, selamat malam. Kita bersyukur dengan segala kesibukan masing-masing bisa meluangkan waktu kumpul seperti ini. Hari yang sekarang itu sampai tahun berapa tuh? Kalau 5 tahun lagi 2008 atau 5 tahun lagi? Dengan kode kapan kita berhenti. Sebelum dari kode dari Tuhan, ya kita jalani aja. Ya, gerejel-gerejel sedikit di sekitar altar ya, kita maklum juga ya. Tapi lalu yang penting bagaimana kita selalu belajar menata diri supaya apa? Makin pas dan pantas dalam panggilan yang khusus ini. Ya, di antara sekian ribu orang, kalian Bapak Ibu yang dipilih. Apakah yang pantas? Tidak. Ya. Tetapi karena Tuhan juga ini punya rencana karya tersendiri. Bagaimana melalui karya ini hidup pribadi itu makin baik. Ya. Ini yang harus menjadi panggilan putusan kita. Mengapa? Karena kita makin dekat dengan Tuhan. Ketika apalagi kalau usia makin tua ya. Meskipun tadi disebut Pak Prabowo 45, tapi lama-lama Pak Prabowo juga akan tua. Ya. 20 tahun lagi dia udah 65 loh ya. Setiap orang kan punya masa, punya waktunya sendiri. Maka bagaimana karya ini yang sungguh beragam yang kita jalani sebaik-baiknya. Kalau hidup pribadi baik, maka pasti juga akan punya dampak untuk rumah tangga. Kalian dipilih diberkati sebagai suami istri, lalu diteguhkan dalam sakramen Ekaristi. Maka bagaimana lalu sungguh karya ini menjadi berkat untuk kalian sebagai suami istri dalam sakramen suci perkawinan. Karena panggilan ini mengantar kita untuk makin bertekun berdoa, supaya karya kita betul dilandasi dengan semangat doa. Selama saya di sini belum pernah saya lihat kalau diundang usaha itu sebanyak ini. Stop jadi asisten imam. Siapa tahu nanti ada jalan-jalannya.
sekalian, semoga kesempatan ini bisa kita isi, kita jadi dengan sebaik-baiknya. Saya hanya titip kalau pikiran Anda yang sakit, tengok orang, ya, sebagai asisten imam berbudi, doakanlah. Ketika mereka ada kesulitan ekonomi, bantulah juga. Itu adalah warga kita. Ketika ada orang yang meninggal, luangkan waktu kalian asisten imam. Jangan menolak orang-orang datang. Kita punya dedikasi. Terima kasih Romo Kris. Bapak Ibu, kita bersyukur sekali hari ini luar biasa. Kita hadir dalam jumlah yang cukup banyak. Kenapa kita bersyukur? Karena kita sudah diberkati hadir di sini dalam keadaan sehat. Kita balas berkat Tuhan. Dan yang kedua, saya mendapat banyak sekali pertanyaan atau diambil dalam pertemuan apa sih? Ya. Ada yang bertanya, kalau diberkati untuk menjadi berkat, oke, itu sudah lazim kita dengar. Dilayani untuk melayani, apalagi ya kita sering lihat, apalagi itu kalau dalam atau panjangnya Romo Franciscus Saverius Wahyu Triwabowo. Ini Romo ini punya 3 saudara di sini. Ya, ada Wahyu. Romo harus kembali lagi ditempatkan di Garut. Jadi Pastor Pauki di sana, dari Garut kemudian ke Martinus. Lalu belakangan ini ditunjuk sebagai Vikjen Keuskupan Bandung. Bisa dibayangkan, repotnya setengah mati, sibuknya luar biasa. Tapi Romo Wahyu mau hadir di sini karena peduli dengan asisten imam, khususnya dalam tugas-tugas panggilan dalam pelayanan. Untuk itu, mari kita berdiri, kita memberikan standing applause untuk Romo Wahyu. Selanjutnya saya untuk menjawab penasaran kita, melayani diberkati untuk memberkati seperti itu. Ya, sehat-sehat ya Pak Ibu ya. Ya, waktu saya diundang itu ini apanya? Terharu dan tersentuh saya diundang ke sini. Ya, memang mohon maaf sebelumnya harusnya tanggal 17 minggu lalu ya Romo ya. Tapi ya begitulah karena sementara menjadi Romo di Paroki Paulus waktu itu ada rapat DPP. Jadi saya akan kembalikan kepada Romo Tri kekuasaan. Ya tadi saya Romo Wahyu, saya asli dari Coklat, Jawa Klaten. Ya, saya dari Klaten. Saya betul tadi 5 bersaudara. Jadi masuknya sebenarnya yang bukan Klaten itu artinya saudara dari bapak ibu saya. Ya, bukan saudara kandung saya. Jadi memang saya dilahir saudaranya 5, saya nomor 3. Maka apa? Diberkati itu tolak ukurnya apa Bapak Ibu terkasih? Diberkati itu apa? Kok kita diberkati itu tolak ukurnya apa? Orang yang diberkati itu apa tandanya? Kenapa? Sukacita. Apalagi sebelum memberkati itu kan harus dia merasakan diberkati. Nah, diberkati itu apa? Orang diberkati itu tandanya apa? Happy tadi ya, sukacita. Apalagi? Apalagi, boleh terkasih. Orang yang merasa diberkati. Apa? PD, percaya diri. Apalagi? Bapak ibu diberkati nggak? Merasa diberkati nggak Bapak jadi Ain? Dari mana? Sorry, Ain. Ain itu Paulus ya tadi itu. Ain di Martinus itu asin. Ya, asin itu kayak garam ya asin. Itu asin ya kan. Jadi di sini AI, ya kan, namanya beda-beda. Ibu diberkati nggak? Merasa diberkati nggak Bapak jadi AI? Kenapa? Diberkati. Ada perubahan?
Banyak perubahan, banyak tidak. Diberkati. Semangat, ya kan? Ini Bapak Ibu terkasih, saya kira pengalaman sebelum, maka dikatakan diberkati, ya. Diberkati, judulnya apa? Diberkati untuk memberkati. Jadi sebelum memberkati harus ada pengalaman, pasti diberkati. Ya. Maka kita akan lihat Bapak Ibu terkasih, next. Satu pengalaman yang menarik dari, ya, next one. Nah ini, saya akan membawa kepada Lukas 21 ayat 1 sampai 4 persembahan janda miskin. Ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Bahwa pengalaman sederhana, tetapi ini menarik bahwa yang menjadi penekanan adalah apa? Ya, di situ ia juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. 2 peser ini berapa ya? Kamu baru mana ya? Oh, ya 2 peser ini kecil atau banyak? Kecil sebenarnya, ya kecil. Jadi kalau tadi saya lihat di teks itu sebenarnya kan kalau dikatakan di dalam kitab suci itu kan sedinar 1 hari gaji, ya, itu upah kalau kita lihat cerita upah pegawai kebun anggur itu apa? Sedinar sehari, ya, dinar sehari. Maka kalau kita lihat 1 dinar itu atau 1 peser itu berapa dinar? Itu dihitung kalau tidak salah 1 peser itu 1/128 dinar. 1/128. Itu saat itu bukan karena mempunyai banyak, diberkati itu bukan karena kita mempunyai, ya, banyak, tapi apa yang kemudian, ya, kita punyai walaupun itu hanya kecil. Maka janda ini dipuji oleh Tuhan, dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin memberi lebih banyak dari semua orang itu. Tetapi ini memberi dari kekurangan. Dia memberi 2 peser itu mungkin sudah diberikan semuanya buat kasih. Inilah yang mau saya katakan, bahwa kita berangkat dari situasi yang mungkin iman kita belum tumbuh dari yang kecil, tetapi kita ingin memberikan ini kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu terkasih, ya kan, tadi dari pengalaman Bapak saya yang sederhana, mungkin tidak bisa apa-apa, tapi ini dipersembahkan di hadapan Tuhan. Dananya sudah makin tambah. Ya. Berarti Bapak Ibu pasti donasinya minimal 200.000, ya kan? Terus mungkin, ya kan? Dan saya dengar juga sekarang sudah mulai sudah mulai diinformasikan di gereja, ya, betul ya? Ya, ada beberapa. Dan itu kan sebuah rendah hati. Kadang saya bukan siapa-siapa, ya. Saya masih banyak dosa, tapi Bapak Ibu diberi kuasa untuk apa? Membagikan komuni, memegang tubuh Kristus. Kan tidak semua boleh pegang tubuh Kristus, Bapak kasih, ya. Luar biasa. Kemudian tubuh Kristus jawabannya amin. Walaupun masih ada tubuh Kristus, hatur nuhun udah saya kata lagi tubuh Kristus, amin, baru saya kasihkan, ya kan? Tapi sungguh dari kerendahan hati kita, diri kita yang tidak pantas itu kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Maka pengalamannya yang kemudian berlanjut pada pengalaman yang kedua, ya. Saya ingin masuk pada pengalaman yang kedua, kisah Sakyus. Ya. Bapak terkasih, pasti sudah biasa, sudah mendengar kisah Sakyus, ya. Ini bagus sekali Bapak Ibu kalau kita renungkan, ya, di dalam hidup kita, bahwa perjumpaan dengan Yesus itu sungguh memberikan banyak. Kita akan lihat bagaimana kisahnya next. Ya, nggak perlu dibaca, ya, sudah kenal Bapak Ibu, ya, sudah tahu, ya, bahwa kemudian Sakyus, yang pertama adalah kita lihat next. Perjalanan Sakyus yang pertama adalah dia seorang pemungut cukai dan dia seorang yang kaya. Kita tahu semua Sakyus, ya. Dia seorang pemungut cukai dan dia kaya, luar biasa. Hidupnya karena apa? Menaikkan pajak, ya, memberi pajak. Kemudian yang kedua, pada suatu hari kemudian dia mendengar cerita bahwa Yesus baru saja menyembuhkan orang yang buta di kota Yeriko, dan dia ini tahu seperti apakah Yesus itu.
Jadi dia sudah mendengar nih, sudah mendengar Yesus ini mengadakan mujizat yang luar biasa. Maka dia pengen sekali bertemu siapakah Yesus itu. Dia pengen bertemu. Maka dia ingin bertemu. Tetapi ada halangan karena Zakheus badannya pendek. Ya. Badannya pendek. Ya. Tetapi kemudian ya, dia apa yang dilakukan? Naik ke pohon. Naik ke pohon untuk melihat siapakah Yesus. Sesuatu yang kemudian menggerakkan hati Zakheus. Ya, saya akan saya berkunjung ke rumah. Ya, perjumpaan yang menarik. Kemudian dia segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita karena ia merasa dirinya diterima apa adanya dan merasa bahwa dia tidak ditegur dan tidak disalahkan. Ya, dengan Allah yang mengubah hidup. Maka Bapak Ibu sebagai asisten imam mendapatkan ya, tugas pelayanan yang istimewa. Maka perubahan inilah yang hendaknya kemudian menjadi perubahan di tengah keluarga. Bapak-bapak semakin romantis ya, padahal nggak romantis lagi ya, ya kan makin lembut, makin ya, makin cinta ya kan. Begitu nggak, ibu-ibu? Makin perhatian nggak? Marah nggak apa-apa, makin perhatian nggak? Makin perhatian? Apa tadi? Enggak. Cinta kasih yang luar biasa, maka akhirnya dia apa? Menjadi berkat, memberkati banyak orang. Dan kita lihat apa yang selama ini dia ambil kemudian akan dibagikan kepada banyak orang. Karena apa? Dia merasa diberkati, dia merasa dicinta. Diberkati adalah pengalaman kasih Allah kepada kita. Maka harusnya Bapak terkasih, orang yang diberkati harusnya kemudian bisa lebih memberkati, dan itu adalah Bapak Ibu sekalian sebagai asisten imam. Ya. Anda sekalian diberkati. Maka saya ingat kata-kata Bapak Uskup Bonso Anton, ketika kita dipilih sebagai pelayan gereja, itu adalah sebagai sarana di dalam pengkudusan hidup kita. Maka bersyukurlah kita bisa melayani karena sarana mengkuduskan. Apalagi asisten imam Bapak terkasih ya, yang selalu dekat dengan Tuhan Yesus memegang. Kami para imam untuk membagikan itu harus sekolah 9 tahun. Harus 9 tahun. Langsung dilatih dan bisa membagikan tubuh Kristus. Ya. Dan ketika membagi tubuh Kristus kan juga kita harus mempersiapkan diri kita, ya kan? Nanti kalau enggak, ketika membagi tubuh Kristus, rasanya tembakau ya. Ada rasa tembakau karena baru saja merokok. Ya, belum cuci tangan sudah membagikan, sehingga tubuh Kristusnya rasanya macam-macam. Ya kan, ada tembakau, ada cengkeh, gimana ya? Ini luar biasa. Maka membagi tubuh Kristus itu sungguh luar biasa. Makanya pengalaman dekat. Maka tadi diharapkan kita juga terlibat di lingkungan, ya kan. Kemudian kalau ada yang sakit kita kunjungi, ya kan. Kan ada Bapak Ibu terkasih pelayanan pada orang sakit, betul ya. Ada yang meninggal, pasti juga yang mengambil peran adalah asisten imam. Tapi juga belum semua, ya. Saya yakin belum semua. Kayak di Paulus juga belum semua yang berani untuk memberkati yang meninggal, entah itu penguburan atau kremasi. Betul Bapak Ibu ya, belum semua ya, belum semua. Masih takut. Bagaimana hidup ini kemudian berawal di dalam keluarga. Maka asisten imam kemudian ya, harus kemudian juga mendasarkan perubahan hidup itu di dalam keluarga. Ya betul kasih. Maka ada ungkapan, beberapa kali saya dengar anak OMK itu, wah, papa itu kalau di rumah itu marah, sering marah. Tetapi kalau di gereja ramah. Kalau di rumah ramah ya, gitu. Ada banyak ya istri, wah suami saya kalau di rumah sering marah, tapi kalau dengan Romo ramah ya, ya rapat bisa sampai berjam-jam ramah kata-kata, tapi kalau di rumah wah marah.
wajahnya udah keren gitu. Jangan ya. Kalau yang di sini saya kira enggak. Betul Ibu ya? Enggak ya? Enggak salah. Ini baru terkasih. Maka mungkin kita bisa sharing 1-2 orang bagaimana pengalaman perjumpaan Tuhan Yesus ini bisa mengubah. Mungkin bisa sharing Bapak atau Ibu 1-2 orang bisa sharing sejauh mana sih pelayanan kita itu sungguh mengubah. Kita sudah diberkati, kita sudah mendapatkan berkat luar biasa sebagai asisten imam, ya, mendapatkan delegasi, ya, mendapatkan SK untuk membagi komuni, ya kan? Nah, pengalaman perubahan itu kira-kira apa? Dan tentu bukan tidak harus hal yang besar yang bisa membawa dampak yang baik tadi, ya, pengalaman perubahan hidup yang kemudian bisa makin baik, bahwa secara fisik kemudian diberi berkatnya luar biasa, berkasih ya. Karena ya tadi, karena bahwa misalkan yang asisten imam itu selalu pegang komuni loh ya, itu kalau kita sadari kan tidak sembarangan dan itu pegang loh ya sampai itu harusnya kan kalau mendengar itu energi rohaninya itu harus menyalurkan atau tersalurkan dalam hidup kita. Dan itu membagikan berkat. Karena kalau pengalaman berkat oleh Allah, aku membagikan berkat. Maka itu yang sebenarnya tadi menjadi pertanyaan tadi barusan apa sih itu berkat itu. Maka itu pun ada pengalaman berkat dan aku pun akhirnya bisa menjadi berkat. Yang lainnya Bapak Ibu ada yang sama merasakan ibu yang merasakan bapak setelah jadi asisten imam, wah ini soleh kamu lebih ngasih uang belanjanya lebih gede loh. Sampai di Paulus juga jumlahnya itu warisan-warisan yang dari dulu diberikan begitu ya. Maka ini bersyukur bahwa di Buah Batu itu beberapa tahun boleh ya Pak ya, bulas pokoknya ya, sampai nggak kuat iyalah pokoknya ini. Maka ini baru terkasih dan ini perlu disyukuri bahwa di dalam pelayanan ya tadi pengalaman perjumpaan dengan Allah sampai duduknya di mana pokoknya kepasin imamnya di barisan tengah. Itu tantangan kita berterkasih dan tidak perlu kita sakit hati atau kemudian kita tunduk kemudian kita mundurkan diri, no tidak. Maka pelayanan itu adalah membuat kita bertahan, ya. Kemudian kita bisa kemudian membagi berkat terus-menerus. Boleh sih angkat tangan kalau misalnya yang dulu pas dilatihnya barengan saya. Pak Diono, ada lagi? Pak Teddy. Baik. Ya. Ada lagi? Yang lain sudah mendahului kayak. Dari mana Pak? Dari mana? Ada 2 hal Bapak Ibu sekalian buat saya memang tadi itu harusnya dari generasi. Nah saya sebenarnya bukannya tidak. Saya telah diberkati, saya telah dikasih dan saya mau untuk menggunakan saya dari generasi dari saya itu belum ada yang mau, maka Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau pindah di daerah saya itu dia banget ya, kalau bagus lingkungan juga bagus maksud dan saya bisa tapi ada keuntungannya kenapa saya bisa beberapa kali. Maka kalau tadi Romo Wahyu mengatakan tidak semua nabi itu berani untuk memberkati yang berbeda. Nah keuntungannya kalau yang sudah beberapa periode ini karena saya memberikan komuni kan yang sakit, maka kalau mereka dibantu Tuhan tentunya kan orang terdekat. Nah maka sebenarnya sudah ada kedekatan. Dengan kedekatan itu kita mudah sekali berikan dukungan lebih mudah karena kita lihat bagaimana dengan keluarganya dengan anak-anaknya. Jadi itu ada keuntungannya. Tapi sekali lagi boleh pindah ke Makassar Selatan supaya saya bisa Jadi mengundang pindah rumah kan ada beberapa yang belum bisa siap, tetapi memang ya harus
berani kalau berkasih. Saya selalu mengajak ke asisten imam di Paulus, ayo harus berani, ya, memberkati, nggak usah takut. Kemudian ada pelan-pelan, ada yang kemudian mulai berani untuk memberkati apa yang meninggal. Ketakutannya biasa memang membuat renungan. Ya, Pak, saya bilang renungan bisa diambil dari rumah, bisa diambil dari internet, ambil, ya. Ada ketakutan renungannya gimana? Ya. Memang pada waktu itu pernah saya memberikan pembekalan tentang membuat renungan pendek saja. Kan nggak perlu khotbah panjang-panjang. Nanti kalau khotbah panjang, jenazahnya hidup lagi, Bapak Ibu. Takut, nanti gini, lama cepat kayak dikubur, ya. Takut bangun, ya kan. Jadi khotbahnya malah panjang, lebih khotbahnya romo, ya kan, malah panjang. Simulasi, ya kan, ada kesempatan latihan. Semuanya perlu simulasi, membagi komuni bagaimana, memberkati jenazah bagaimana, begitu ya. Saya ajar semua. Nanti salah satu ada yang jadi jenazah, ya kan, contoh, ya cipratin, sampai cipratinnya juga nggak usah banyak-banyak. Nanti wah dingin nggak banyak-banyak bangun, ya kan. Jadi ini banyak hal terkasih. Dan yang sering kali menjadi godaan adalah kita evaluasi seringkali ini kan pelayanan, ya kan, pelayanan. Jadi pelayanan yang sungguh kadang kemudian kalau di Paulus itu misalnya gini, dulu pernah ini juga mungkin perlu diolah juga bagaimana teknis ada yang dapat stipendium. Ya, terima kasih ya. Nggak apa-apa dapat ya, tapi di Paulus itu kemudian harus dikumpulkan. Ya, stipendium dikumpulkan dan nanti tetap transport akan diganti. Nggak tahu di sini, ya. Tetapi ini harus terbuka untuk kasih supaya tidak ada dusta di antara kita. Seringkali jadi pembicaraan bisik-bisik lama, gitu ya. Itu yang perlu di teknis, ya harus terbuka, harus dibicarakan supaya tidak menjadi batu sandungan. Kita berbagi berkat itu tadi tantangannya banyak sekali kalau kasih. Seperti itu. Wah ini, ya mohon maaf ini yang meninggal orang punya ya udah saya melayani ini. Wah ini miskin nggak mau. Itu kadang bawah sadar kita begitu. Maka saya ingatkan bahwa berkasih karena berapa di partai ketika saya pembekalan ada perusahaan-perusahaan seperti itu. Kita melayani harus siapapun kita harus melayani. Itu tantangan tadi, ya, tantangan dari ego kita yang seringkali kita tidak bisa melihat secara jernih. Maka ini menjadi berkat untuk kita semua sehingga hadir Bapak Ibu sekalian sehingga kita biar tahu karena kita melayani itu ya sudah apa adanya melayani karena ini semangatnya adalah pelayanan. Ada satu paroki tidak perlu disebut namanya paroki titik-titik, ya kan? Itu pernah ketika saya memberikan pembekalan langsung, kalau bisa, Romo inilah kami kan pelayan gereja Romo. Nah, ini kan kita gubernur kita kan dari mulia itu orangnya baik, kalau bisa mengajukan dana untuk kami semua sehingga kami dapat gaji. Wah ya udah nih jangan bawa pakunya di depan langsung malu kemana lagi. Maka mari sekali bahwa dukungan keluarga menjadi kekuatan kita. Maka selalu mengatakan pelayanan itu harus bersumber dari keluarga. Pengalaman kasih itu harus bersumber dari keluarga. Saya merasakan saya tumbuh menjadi imam. Saya berterima kasih pada Bapak Ibu, ya Bapak simbol saya itu karena kasih walaupun orang-orang yang sederhana. Tetap ada kemarahan, tetap ada itu dalam keluarga. Tetapi saya melihat ya kesederhanaan itulah yang kemudian kami sampai hari ini saling meneguhkan. Dan itu ya dulu walaupun Natal Paskah, tetapi Bapak saya memberikan dasar itu dan saya merasakan dasar itulah yang akhirnya bertumbuh di dalam keluarga. Dan Bapak saya selalu mengatakan melayani ya di gereja, maka di lingkungan, di keluarga yang harus menjadi teladan. Tidak mudah Bapak Ibu, ya pasti keluarga kita bisa latih, betul ya, bisa latih. Ya sedikit ada apa, wah dia harus naik imam, wah dia harus naik imam. Dari pengalaman SMA
kamu harus tahu, ut delegatis in vicem bahasa Latin. Apa? Artinya apa? Hendaknya kamu saling mengasihi. Nah itu ya, jangan lupa. Atau supaya kamu saling mengasihi. Maka semangat kasih inilah yang didasarkan di dalam hidup gereja di Uskupan Bandung. Dan kasih itulah yang harus dikembalikan di dalam keluarga Bapak. Kita ingat keluarga tidak ada yang sempurna, betul? Tidak ada yang sempurna, ingin menjadi baik dan menuju kepada kesempurnaan. Gak ada keluarga yang sempurna, gak ada keluarga nggak ada yang ribut. Pasti adalah kuliah itu kemudian lihat bagaimana, mohon maaf ya, keuangan itu kok kayaknya kita selalu diberkati. Amin. Itulah iman Bapak Uskup. Ketika kita menjadi berkat, itu kemudian juga berkat itu datang. Salah satu yang sangat konkret adalah Bapak, dan itu dikumpulkan uskupan, dan itu hanya Uskupan Bandung. Itu 1 tahun bisa sampai di atas 5-6 M, dan itu bisa dibagi kembali buat batu berapa, terus bangun dulu awal, Kota Baru Perayaan berapa, kemudian Manggahan. Itu bisa dana solidaritas sehingga bisa berkat, itu menjadi berkat bagi paroki-paroki yang membutuhkan, Bapak terkasih. Dan luar biasa 10% didonasikan di luar Jawa, 10%. Maka banyak bintik-bintik nyamuk bau karena tidak tersalurkan, seperti bak mandi itu nggak pernah dibersihkan, makanya banyak lumut, kemudian banyak nyamuk. Maka berkat itu luar biasa. Ini yang menjadi kesaksian luar biasa. Sama ketika para romo, Bapak terkasih mungkin sudah tahu yang BPP ada namanya stipendium. Kalau Bapak Ibu misa di rumah itu romo dikasih stipendium, entah 50.000, kalau buah batu minimal 2 juta ya kan? Amin ya. Ya kita kalau stipendium mah nggak bebas ya Bapak Ibu sukarela. Nah, maka stipendium itu tidak milik para romo, Bapak Ibu ya. Tapi saya, nah ibu saya masih punya uang enggak? Ibu saya malu juga dikasih ibu lagi enggak? Masih ya. Senang dan ini ya dibagikan berkat itu. Dan saya percaya kita nggak pernah kekurangan berkat. Gereja itu selalu bertumbuh itu. Maka ini yang menjadi semangat saling mengasihi berkat. Dan ini akan menjadi semangat yang luar biasa, menjadi solidaritas bagi Bapak Ibu di asisten imam. Ada yang sakit, yuk ya, ada kasih berlaku, ada kas ya kan, ada yang sakit, yuk ditolong. Maka waktu di Martino sama, maka Paus Fransuz mengatakan juga menjadi pelayan itu harus wajahnya sukacita, jangan wajahnya pulang dari pemakaman. Itu Paus mengatakan begitu, sedih gitu. Setelah prodiakon mau sedih gitu kan ya, malah wajahnya itu terus dari mana? Dari komunio, pas sedih, capek, nggak dikasih stipendium. Jangan ya, ya. Itu maka ini kalau kemudian kita melayani dengan sukacita, jangan lupa kita melayani harus dengan sukacita. Nggak usah kencang-kencang, nggak usah. Pada 3 orang. Oke, Pak Dino. Sebut nama dari mana? Bila apa? Saya Dino dari Kering Santuan dari 1 di Oromo, calon dudukan Tasari. Saya mau tanya Romo Pelakasan untuk komuni di rumah ini sebetulnya seperti apa? Atau mungkin di paroki saya yang tidak tahu ya. Artinya begini, kalau ada seorang yang memang sakit dan keluarganya baik adik atau kakaknya ini masih sehat, sebaiknya yang dikasih yang sakit saja atau keluarganya juga dikasih. Yang pertama ini, yang kedua, para manula ini kan banyak faktor. Artinya kalau beliau mau ke gereja sini juga jauh. Yang kedua juga mungkin keluarganya tidak ada yang bisa anterin. Yang ketiga kalau mereka terima komunion. Terima kasih. Mungkin sebelumnya di Bapak itu ada dalam arti ada kriteria gitu mungkin Bapak Ibu ada nggak ya?
Belum ada ya? Nggak ada ya? Ya. Memang yang selalu saya katakan tadi adalah misalnya dalam keluarga sih memang prioritas adalah yang memang tidak sehat tadi, artinya yang menerima. Jadi keluarga memang yang sehat hendaknya tetap pergi ke gereja. Tetapi kadang kita menemukan ada mungkin 1-2 yang memang menjagai terus-menerus sehingga tidak bisa sempat ke gereja. Ya sudah, kita kasih juga karena mungkin tidak bisa ke gereja karena jagai. Biasanya suami istri kalau ada pengalaman beberapa karena jagain suami, ibunya di rumah dan memang tidak bisa ke gereja, ditinggal ke gereja nggak ada yang jaga, maka biasanya ada beberapa asisten imam yang kayak ke saya, udah gimana Romo, silakan. Ada yang tadi harus angkot dan udah lansia ya, ada kesulitan-kesulitan itu ya saya kira nggak apa-apa, misalnya kita bantu saja dengan kasih komuni misalnya, khusus yang lansia yang udah sepuh, ya memang dia mau berangkat gak ada temannya, ya apakah mungkin kemudian bisa difasilitasi kalau memang beliau lansia tapi masih sehat, apakah mungkin bisa difasilitasi ditumpangkan siapa gitu, dititipkan siapa. Ada juga yang beberapa lingkungan pernah di Matinus ada beberapa pelayanan begitu, memang lansia naik angkot juga mungkin takut gimana ya sudah, mungkin nanti sambil dikomunikasikan dengan romo paroki nanti bisa diberi komuni. Begitu sih Pak batasan-batasannya ya. Jadi ini bisa dikomunikasikan juga supaya nanti ya kita tidak, pokoknya kalau komunikasi dengan romo oke ya kan, supaya saudara-saudari kita juga bisa menerima tubuh Kristus. Kalau lebih gitu Pak Tino, itu koordinatornya Pak ya. Romo, kadang-kadang dalam beberapa kesempatan menjadi dilema karena kita ini sebagian kalau ditanya mencari regenerasi para AI itu, saya masih sibuk kerja, belum punya waktu. Tetapi di sisi pihak, di lain pihak, kita ini kan sebagian ada statistiknya berapa persen, tapi banyak yang udah pensiun loh. Udah pensiun baru meluangkan waktu untuk menjadi asisten imam, dan di paroki itu banyak yang masuk di kategori yang ini, komunitas ini macam-macam, sehingga rasanya cukup sih, ada beberapa pendapat ada saya cukup untuk sebagai asisten imam saja di dalam tugas-tugas pelayanan di Pak Ara, selain kata misalnya pengurang sakit. Tapi bagaimana menjembatani ini, menyikapi seberapa kuat sih? Ya, baik yang menjawab yang pertama tentang regenerasi, memang ya tidak mudah Bapak Ibu, banyak sekali terjadi di seluruh dunia persoalan sudah regenerasi, ya kan? Tapi kita bersyukur bahwa di gereja Asia ini bertumbuh, apalagi di gereja Indonesia ini bertumbuh banget kasih ya. Pelayanan itu saya kira kalau kita belajar dari Eropa itu banyak gereja-gereja sudah tutup, ya kan? Di Belanda sudah banyak berubah fungsi gereja itu, banyak jadi restoran, jadi bar, jadi perpustakaan, ya luar biasa. Maka bersyukur ketika kita di Indonesia itu partisipasi banyak, ya bahwa gereja itu tidak hanya berhubungan dengan imam, tapi persekutuan iman itu bagaimana kerjasama awam dan imam, yaitu sungguh di luar tidak ada namanya tren lingkungan itu, ya nggak ada namanya pendalaman kitab suci itu, kadang beberapa tempat nggak ada, ya, karena mungkin mereka mayoritas. Ketika saya pernah di sana itu gereja sepi, ya, gereja hanya 10 orang, sepuh-sepuh. Wah tahu gitu gereja ini saya bawa pulang lah, ya. Bagus ya gambarnya, Basilika itu. Sedangkan kita di Indonesia aktif dalam kerja, tidak menunggu pensiun, ya kan, bisa terlibat dan bisa mengambil bagian. Semoga di lingkungan minimal 1 orang 2 orang mulai didekati, yuk. Dan kembali lagi, ini kemudian bisa membawa komunitas kita lebih baik sehingga orang bisa melihat ya. Waktu beberapa tahun ini saya punya adik di Pandalarang, paroki Cimahi, itu ya akhirnya ikut asisten imam, ya, termuda.
Tadinya dia bilang, waduh, kita harus realistis betul loh ya kan, diajak udah di WA grup, udah di, ayo besok datang ya Pak, wah nggak kepanggil, nggak datang ya, ganggu, nggak kepanggil, nggak iya, tapi nggak datang gitu. Maka saya pengalaman diri saya happy dia sekarang, saya bilang udah 5 orang mulai, 10 orang mulai, kalau banyak malah bingung, rumah nggak cukup, ya konsumsi banyak, lumayan ya, 10 sedikit konsumsinya gitu. Tapi ini kemudian happy, saya mau mengatakan pengurus lingkungan, aktivis lingkungan harus happy, nggak usah kemudian harus ngurusi yang tidak datang. Semoga nanti disapa yang tidak datang suatu hari bisa datang. Tapi jangan kemudian jadi kita pusing. Ada ketua lingkungan yang nggak bisa tidur karena jadi ketua lingkungan. Ya, kalau mau tidur, Tuhan Yesus sekarang mau tidur, urusan gereja urusanmu. Itu masalah kau. Ini gereja milikmu Tuhan Yesus. Saya nggak mau pusing, saya mau tidur. Sekarang gantian urusanmu. Wah, gitu masalah. Maka urusanmu tidurnya enak. Kok ya udah jelas saya nggak bisa telepon, ketawanya nggak bisa kencang-kencang, ya kan? Karena kamarnya di seberang saya. Malah saya juga ada, ayo bangun, ada goda-goda gitu kan. Padahal saya udah nyala lampu saya, sudah, kan. Karena setiap hari kita bisa berdua. Karena Romo Samong itu masih tinggal di Sultan Agung, Romo Heri Ekonom masih tinggal di Fermentum, Romo Martin sebagai Vikaris Judisial Hukum masih tinggal di Fermentum. Kami berdua, bisa berdua, Tuhan sertamu. Dan semua senang kalau khotbah itu berdua tuh panjang khotbahnya, khotbah saya. Ini salah apa ya? Ini bisa berdua tuh gini orang hidup dalam sabda Tuhan itu wah. Ya maksud. Kamu orang iya maksudnya. Kita berdua maksudnya nggak usah panjang-panjang lah gitu. Panjang. Jadi bisa tuh senang dia lalu berdua. Ya. Bisa nyiapin, bisa berdua nyanyi doa pagi. Nyanyi itu saya nyanyi not apa, jawabnya not apa. Langsung lihat saya salah. Itu cita-cita, ya kan semua. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kota kita pelayanan yang luar biasa. Maka itu ya, unsur selalu happy, senang. Maka mengharapkan para pelayan dan gereja semua juga senang berkomunikasi. Romonya siapapun, kita pokoknya senang. Itu ya, kebijakan gak usah kita ya kebijakan pasti beda-beda betul ya. Romo ini, Romo Kris, Romo Baru, nanti baru siapa dulu. Yang penting kita melayani dengan supaya kita nggak masalah Romo kebijakan lain, oke siap. Kebijakannya ini siap. Wah udah nggak terhitung. Terus terang pokoknya melayani ya sampai akhir. Yang penting itu, ini kesempatan Bapak Ibu. Karena apa namanya nggak diberi waktu, ya udah kesempatan ini kan berarti kemurahan hati Romo Paroki yang ayo ini kesempatan. Maka semoga tadi kegiatan-kegiatan semoga bisa diatur dengan baik sehingga tidak merasa kita capek. Semoga Bapak Ibu juga ya tadi tidak hanya dalam konteks membagi komuni di gereja, tapi semoga bisa berani melayani tadi bagi komuni, bisa melayani kematian, berada selalu ekaristi, walaupun ekaristi sendiri. Mereka Bapak selalu bawa alat misa kecil dibawa kemana-mana. Lalu misa sendiri nggak boleh privat, tapi muncul selalu memperjuangkan misa sendiri. Di bandara dia cari tempat yang restoran atau apa, misa sendiri. Kalau ada kita semua misa dulu, kita belum misa acara kemana dalam perjalanan, selalu misa. Jadi nggak boleh lupa misa. Dalam capek apapun, pernah pulang dari rumah itu jam 4:30 pagi waktu pelantikan Leo ke-14. Wah. Jadi kemana-mana itu bawa tomat angin, itu tipsnya. Jadi misa jam 2 tomat. Makanya kalau pergi kemana saya juga bawa tomat angin, ya kan. Udah minum tomat angin, tomatnya sudah muncul. Jadi di Kuspan tuh di lemari itu stok tomat angin banyak. Sekarang yang ada yang free sugar dan yang ada gulanya itu lah yang coklat itu. Oh banyak. Kalau saya mau tambah lagi karyawan itu ya sesuai dengan tema yang disajikan Romo
kaitannya dengan kewenangan AI untuk memberkati itu apa saja? Satu. Yang kedua, terkait dengan pemberkatan jenazah. Biasanya kalau mau tutup peti, sementara pendapat para AI itu harus romo, sehingga kita harus mencari romo untuk bisa tutup peti. Suatu saat romonya susah dan jenazah tidak dihormati, yang memerlukan pemberkatan. Apakah AI diperkenankan untuk memberkati jenazah? Ya, hanya itu, karena ini terkait dengan tugas kita. Terima kasih. Terima kasih Pak. Itu boleh, kalau romonya nggak ada, masa didiamin ya. Kan ada pakai yang ibadat, ya ibadat pemberkatan jenazah. Jadi nggak perlu. Kalau misalnya sampai romonya nggak ada, memang baiknya ada romo yang bisa satu lah, minimal satu. Ya pernah suatu hari beberapa kali juga sudah ditutup karena memang waktu itu kita misa nggak bisa di awal. Maka kita misanya waktu itu saya pernah pelepasan saya misa karena ditutupnya sudah dengan ain. Itu dikatakan Bapak Oso ketika pembukaan rusmas. Ya memang nanti perlu tapi Bapak Oso mengatakan siapapun boleh diberkati secara Katolik. Walaupun keluarganya non Katolik meminta kita untuk memberkati. Itu ada tuh bukunya yang biru itu untuk yang non Katolik. Tetapi memang tidak pakai rumusan ya baptisan. Oso menjelaskan air itu ada dua maknanya. Yang pertama mengingatkan baptisan kita, yang kedua adalah memberkati. Pak Thomas. Oh coklat juga Pak. Wah tetangga. Wadi. Di SMP Sungkut. Wais. Yang pertama, saya menerima tantangan main catur. Siap. Yang kedua, Kalah nih. pertanyaan ini terkait di suasana batin. Kadang-kadang dalam bertugas, karena kita ini ya kita akan sebagai orang Indonesia. Kadang-kadang Wah, Pak Thomas cepat, sama cepat, boleh saling bergurau ya Pak ya. Ya, memang seringkali begitu Bapak terkasih ya, kemanusiaan kita ya, kemudian kita tergoda ya, pikiran-pikiran ini kan biasanya kemana-mana, betul ya? Kita sedang ini ingat apa, tadi Pak Thomas ingat jadi selalu ya kita duduk mikir, wah tadi itunya udah ditutup belum ya? Tadi kompornya udah dimatikan belum kompornya ya? Wah ya gangguan itu ya, wah belum masak ini. Wah tadi anak ya, gimana di wah gitu ya pikiran-pikiran. Maka waktu terkasih memang kita belajar, tentu tidak mudah ya, tapi belajar untuk kemudian bisa fokus pada terkasih. Salah satu yang kemudian ketika tadi Bapak Thomas membawa ya Sibori, tentu fokusnya di melihat Sibori. Maka fokus itu, maka ketika membagi komuni harus fokus kepada tubuh Kristus supaya tadi yang tang tidak muncul. Ya, nanti baru tubuh Kristus, wah semua enggak. Maka fokus ya, fokus saja belajar untuk memfokuskan ya, supaya apalagi dengan fokus kata-kata tubuh Kristus. Kalau kata-kata kita fokus itu, saya yakin pikiran kita kemudian terfokus kepada kata-kata yang muncul ya. Kemudian dalam ekaristi juga harus sungguh fokus juga, harus terlibat. Asal imam harus terlibat dengan ekaristi, juga harus dijawab dengan baik ya. Sehingga ketika jawaban itu kita ikuti, kita tidak lagi diganggu oleh pikiran-pikiran kita yang kemana-mana. Jadi memang perlu terus-menerus apa yang dinamakan fokus tugas dimanapun baru terkasih supaya tidak terpikirkan hal yang lain mengganggu kita. Maka perlu juga ketika mau tugas berdoa supaya Tuhan aku bisa fokus pada nafas kita. Ya,
Jadi nafas ini kemudian jadi fokus kita, keluar masuk nafas ini kita perhatikan. Itu salah satu cara belajar kita sehingga kita tidak lagi dipengaruhi oleh ya suara-suara motor apa. Jadi nafas. Atau kemudian yang kedua adalah belajar fokus, ada salib, kita fokus ke salib itu. Tidak dulu salib atau di atas, kemudian kita pejam mata, ya kita fokus membayangkan salib itu. Jadi ada satu objek yang menjadi fokus pikiran kita, berkasih, sehingga itu kemudian bisa membantu kita tidak kemana-mana pikiran kita. Ya. Maka perlu sekali lagi doa dan kemudian fokus kepada tugas kita. Tidak mudah, tapi perlu dilatih setiap hari di dalam doa kita. Kita mendapat berkat, maka kita pun akan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga air yang kita terima, sumber kehidupan dalam inkarnasi itu kita terima. Maka kita diutus, pergilah engkau diutus. Dalam bahasa Latin ite misakes, pergilah engkau diutus. Maka perutusan itulah yang kemudian menjadi berkat. Kita sudah diberkati. Maka kalau kita tidak sedang tugas, atau ibu, bapak tugas, ibu di belakang harus sampai selesai. Jangan kemudian cepetan mau parkiran cepat gitu, jangan. Ya harus sampai berkat bapak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu, materi sudah disiapkan oleh panitia. Yang kedua, kita masih punya acara. Mohon bersabar ujung dari acara ini. Dan sebelum kita berpisah, mari kita berdiri sekali lagi dan kita berikan tepuk tangan meriah untuk selanjutnya. Kehadiran kita hari ini 75%, ya, jadi 150-an dari 200 yang kita ajak, 150 yang hadir. Ya, semangat kita semua. Ada pengumuman yang sangat penting kita sampaikan. Bulan yang lalu ada kejadian bahwa romo kita berhalangan dalam misa pagi. Betul nggak? Ada yang misa hari Sabtu tanggal 28 ya. Nah itu sangat menjadi perbincangan yang sangat ramai di WA juga. Ya. Nah untuk mengatasi itu kita karena waktu itu sempat jadi ribut ya, karena nunggu siapa yang mimpin nggak ada sampai jam 6 itu sampai ribut, akhirnya romo suster yang mimpin. Jadi harusnya AI yang harus mimpin itu. Nah itu menjadi perhatian kita semua bahwa hal itu akan selanjutnya bila itu terjadi kembali harus AI yang mengambil alih. Ya harus memimpin ibadat pagi, ibadat sabda pagi dan komuni. Nah teksnya kita sudah siapkan. Ya teksnya disiapkan, tata geraknya sudah nanti kita latih bagaimana yang bersedia atau harus semua bagaimana caranya teknisnya nanti kita bisa. Pak Budi untuk memimpin doa itu dan dilanjutkan dengan berkat. Terima kasih Pak Zah. Saya undang Bapak Ibu sekalian dengan doa penutup dengan ritus berkat, dan kita mohon doa kepada Ratu para Kudus, Ratu para Rasul, yaitu doa kepada Bunda Maria. Saya minta sekarang semuanya berdiri. Bagi Bapak Ibu yang pasangannya jauh, sekarang tolong mendekat supaya dipanggil pasangannya mendekat. Ya. Ini bukan ulang janji pernikahannya, bukan. Ya. Pegang tangannya. Silakan Bapak Ibu yang pegang tangannya pasangannya. Kita ucapkan syukur dari Sang AI, para AI. Engkau sudah menerima berkat yang begitu besar dari Allah, dari gereja. Engkau diberkati
berkati untuk memberkati sesamamu. Pertama, pada AI engkau diminta untuk menjadi sumber berkat di keluargamu, menjadi sumber berkat bagi istrimu, bagi suamimu. Ucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada istrimu, kepada suamimu atas segala dukungan, cinta kasih, sukacita, menemani dengan setia dalam pelayanannya sebagai AI. Ucapkan terima kasih. Pasangan, ucapkan terima kasih bahwa engkau sudah diberkati oleh gereja AI, engkau menjadi berkat di keluarga. Sungguh menjadi sumber cinta, partner hidupnya merasa bangga bahwa pasangannya sudah diberkati. Ucapkan terima kasih. Mari kita memberkati. Seperti AI juga di gereja saat membagikan komuni, juga AI punya kesempatan untuk memberkati orang-orang yang belum bisa menerima komuni dengan memberkati dahinya, dengan mengucapkan Tuhan memberkati engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang berkatilah pasanganmu di dahinya. Berkatilah Tuhan memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan sekarang pasangannya berkati juga para adiknya di dahinya. Tuhan memberkatimu. Bapak Ibu, mari kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bunda Maria, engkau ratu para kudus, engkau ratu para rasul, dan engkau adalah Bunda Gereja, Bunda kami. Kami mohon penyertaanmu lewat doa-doamu kepada kami putra putri. Mari kita berdoa 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Sang Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mari kita siapa ini mohon berkat. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua tugas pelayanan dan keluarga kita atau dibimbing dituntun dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.